lihat situ aja. Oke, lihat kamu aja ya. Halo selamat pagi saudara, berjumpa kembali dengan saya Jen Girsang di Bincang Kita. Dan pada pagi hari ini kami akan membahas tentang bagaimana perempuan-perempuan Indonesia tergabung dalam sebuah persatuan yaitu Dharma Wanita Persatuan. Dan seperti apa peran mereka, selengkapnya kami bahas sesaat lagi. Ya, dan pagi hari ini sudah hadir narasumber spesial saya, Ibu Winritola Tasmaya, selaku Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Republik Indonesia. Selamat pagi, Ibu Win. Selamat pagi, Jen. Apa kabarnya, Ibu? Baik, alhamdulillah. Baik, Ibu terlihat sangat menarik sekali pada pagi hari ini, luar biasa mewakili kecantikan seluruh wanita Indonesia ya, Ibu ya. Semangat-semangatnya. Karena sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Kompas TV yang tadi malam sudah declare untuk menjadi Terima kasih. TV berita ya. Benar itu sekali. sangat bermanfaat untuk masyarakat. Baik, terima kasih Ibu atas dukungannya. Dan Ibu juga membawahi Dharma Wanita di seluruh Indonesia, demikian Ibu ya? Apakah ini benar dan juga ternyata ada juga anggota di mancanegara? Ya, jadi memang dari tingkat Dharma Wanita Persatuan Pusat sampai 65 kementerian dan lembaga kantor, terus 34 provinsi, kabupaten kota, kecamatan sampai kelurahan. Yang namanya isi pegawai negeri sipil pasti menjadi anggota Dharma Wanita Persatuan. Ditambah dengan 154 perwakilan kita di luar negeri, di bawah Kementerian Luar Negeri itu. Dan jika mereka sedang menyaksikan sekarang ini, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan sebagai Ketua Umum? Ya, teman-teman seperjuangan di seluruh Indonesia, seluruh tanah air dan juga perwakilan di luar negeri, selamat berjumpa dengan Ketua Umumnya. Mudah-mudahan perbincangan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dalam melaksanakan tugas di tempat masing-masing. Baik, langsung saja saya akan bertanya kalau begitu, tanggapan Ibu sendiri mengenai wanita Indonesia di tahun 2016 sekarang ini seperti apa? Oke, menurut saya sejak pendorong atau pencetus gerakan perempuan untuk berkualitas di pendidikan Ibu Reda Kartini melakukan itu yang telah tiada, tapi semangat di dada perempuan Indonesia untuk maju tetap menggelora. Untuk saat ini, emansipasi perempuan di Indonesia sudah tidak ada masalah sebetulnya. Dengan dibuktikan beberapa kesempatan perempuan-perempuan duduk di lembaga atau di institusi publik, di eksekutif maupun legislatif sangat banyak. Itu yang sangat membuktikan bahwa kita Indonesia perempuan ini sudah sangat bagus, sudah sangat peduli terhadap kebutuhan perempuan itu. Hanya yang saya garis bawahi mungkin ada juga lebih kepada masukan kepada teman-teman yang sudah duduk di lembaga penentu kebijakan eksekutif atau legislatif. Kalau sudah duduk di atas harus memberikan perhatian kepada perempuan-perempuan lainnya. Karena tidak sekelompok orang sudah berhasil, sekelompok perempuan sudah berhasil, tapi masih banyak perempuan Indonesia yang harus kita peduli, yang harus kita tingkatkan pengetahuannya. Jadi kepedulian itulah yang harus menjadi prinsip dari perempuan Indonesia yang sudah diberi kesempatan untuk lebih maju. Baik, ini merupakan kabar yang gembira karena akhirnya wanita diberikan kesempatan untuk bisa maju. Betul. Dan bisa memajukan wanita Indonesia dan seluruh Indonesia pada akhirnya ya Ibu ya. Tapi kita harus break sejenak ya Ibu, nanti kita akan kembali melanjutkan seperti apa nanti ada kegiatan dari Dharma Wanita Persatuan. Dan kami juga akan mengajak Anda untuk berbincang bersama kami di line telepon 021 5366 1222. Kami akan kembali setelah jeda yang satu ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Bincang Kita dan kami masih membahas mengenai pengembangan kreativitas dan produktivitas perempuan. Dan kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 021 5366 1222. Masih bersama narasumber saya Ibu Win. Nah Ibu Win, mewakili masyarakat awam sebenarnya siapa saja sih yang menjadi anggota dari Dharma Wanita Persatuan? Anggota Dharma Wanita Persatuan itu seluruh istri pegawai negeri sipil yang sekarang istilahnya menjadi aparatus sipil negara, Undang-Undang 5 2014, itu menjadi otomatis menjadi anggota Dharma Wanita Persatuan. Seluruh Indonesia, baik itu golongan 1, 2, 3, sampai 4 itu menjadi anggota Dharma Wanita Persatuan. Jadi sejumlah banyaknya
PNS di seluruh Indonesia, di perwakilan di luar negeri itu menjadi anggota Dewan Persatuan. Baik. Banyak sebenarnya yang harus sekali ya begitu ya Bu anggotanya. Nah, menurut Ibu sendiri ada nggak sih yang membedakan antara wanita Indonesia di perkotaan dengan yang di daerah nih? Ada nggak sih permasalahan mengenai kurangnya informasi atau apapun itu Bu? Oke, jadi sebenarnya basic dari manusia sendiri kan tidak ada yang kurang, tidak ada yang bodoh. Diberi anugerah itu sama semuanya. Iya. Tapi bagaimana caranya memberikan pendidikan, memberikan masukan, menjadikan perempuan-perempuan atau masyarakat itu menjadi pintar, sangat tergantung dari apa yang mereka terima. Iya. Salah satu contoh misalnya, basic dari perempuan Indonesia di kota dan di daerah itu punya keinginan untuk pintar. Iya. Tapi kita bisa bandingkan informasi, sarana, pendidikan, kesempatan untuk belajar lebih banyak di kota, relatif ya. Nah, bagaimana dengan yang di daerah? Sekarang sudah lumayan banyak, sudah lumayan bagus. Kalau kami turun ke daerah, untuk anggota dan anggota persatuannya sudah bagus kualitasnya semua. Tapi mereka juga harus peduli kepada perempuan-perempuan tadi. Karena kita tidak bicara cuma anggota istri pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara saja, tapi lebih bicara kepada perempuan-perempuan yang membutuhkan itu. Nah, kepentingan atau kepedulian dari pemerintah itu memberikan fasilitas untuk pendidikan perempuan di daerah itu harus lebih banyak. Jadi seimbang mereka. Jadi kalau misalnya peningkatan kualitas di kota dan di daerah seimbang, itu akan sama-sama berkembang. Tidak ada lagi handicap, tidak ada lagi perbedaan. Artinya negara akan bisa maju kalau perempuannya pintar. Satu saja. Makanya kalau sekarang otonomi daerah sangat tergantung dari anggaran yang dialokasikan untuk perempuan-perempuan di daerah itu. Mungkin pemerintah bisa membantu untuk PAD, APBD-nya yang masih relatif kecil untuk pemberdayaan perempuan itu diberikan bantuan. Itu yang bagus. Jadi bagaimanapun peningkatan kualitas perempuan Indonesia itu yang diperlukan. Karena dengan masalah apapun itu akan selesai kalau perempuannya pintar. Jen bisa bayangkan di 8 butir MDGs itu dari menangani kemiskinan, pendidikan, pemberdayaan perempuan itu 8 butir itu semua pelakunya perempuan. Sekarang belum suksesnya MDG sehingga diperpanjang sampai 2025 itu karena mungkin fasilitas untuk peningkatan kualitas perempuannya itu yang harus jadi perhatian kita. Itu yang kami sangat eager bagaimana ya target kita, negara kita itu sekarang sudah sangat bagus. Saya tidak menyalahkan, tapi masih kurang untuk touch perempuan-perempuan di daerah itu. Gitu, itu saja. Dan untuk mendukung hal tersebut tentunya Dharma Wanita Persatuan mempunyai program untuk mengembangkan potensi, produktivitas dan kreativitas wanita ya Bu ya? Iya, betul. Apa saja? Jadi gini, Dharma Wanita Persatuan itu ada pasal 6 itu bagaimana kita bisa mensejahterakan anggota, keluarga dan masyarakat, pasal 6-nya itu. Nah, kita punya program tahun 2000 kemarin, lupa saya, 2014-2019 Munas, kita punya rencana strategi. Dengan goals bahwa mereka, Dharma Wanita Persatuan itu menjadi Center of Excellence, pusat pelatihan perempuan-perempuan untuk berkualitas. Nah, tidak hanya untuk mereka juga harus menjadi motivator bagaimana mereka meningkatkan kualitas perempuan-perempuan sekitarnya, anggota, keluarga, dan masyarakat. Kalau mereka saja kita berhasil meningkatkan kualitas anggota, istri, aparatur sipil negara itu, dan mereka mau turun ke bawah, itu akan berjenjang, berkesinambungan, bisa membantu pemerintah itu, gitu. Baik, Ibu Win sebenarnya kreativitas apa sih yang bisa dilakukan sebagai ibu rumah tangga juga nanti yang saat ini? Sekarang ini kita lebih kepada meningkatkan bagaimana mereka berani menjadi pelaku-pelaku ekonomi keluarga. Itu antisipasi kalau terjadi sesuatu dengan suaminya, mereka bisa take over. Ya itu. Jadi mulai dari pelatihan, mulai daripada akses permodalan, mulai daripada bagaimana marketing, itu kerjasama dengan beberapa kementerian, UKM segala macam. Nah, dari bidang sampai mereka dikasih pengetahuan untuk bagaimana menyusun bisnis plan. Gitu. Nah, terus yang kedua adalah bagaimana mereka akan menjadi pendidik yang bagus di keluarga. Itu parenting. Parenting kita tingkatkan kerjasama dengan teman-teman ibu-ibu di OASE, isi kabinet bersatu itu. Karena sekarang kalau kita evaluasi dan analisis kondisi negara kita dengan kenakalan remaja, narkoba,
pelecehan seksual di anak-anak itu karena mungkin ketahanan keluarga yang kurang. Nah, jadi marilah kita kembali ibu-ibu menjadi pendidik di keluarga intinya. Kita selamatkan kader bangsa ini, kita selamatkan masa depan bangsa dengan membentuk komunitas keluarga yang unit paling kecil di masyarakat ini menjadi bagus. Jadi program ketahanan keluarga harus masuk. Jadi mereka jangan dulu melebarkan aktivitas sebelum mereka bisa menjadikan keluarga-keluarga yang berkualitas itu. Baik. Itu parenting dan pendidikan ketiga, ekonomi dan sosial budaya. Baik. Agama menjadi ketahanan kita. Jadi kembalikan itu, kesadaran itu. Saya lihat kayak teman-teman Dharma Mitra Persatuan banyak yang masih muda-muda. Mereka sibuk dengan cari uang. How to make money. Dia lupa pada mereka di rumahnya tuh mereka harus menjadi pendidik anaknya, harus menjadi pendamping suami yang smart. Itu yang menjadi dan memang berarti karakter yang kuat yang dimiliki seseorang itu didasari karena mempunyai ibu juga yang teredukasi, orang tua yang luar biasa baik, begitu ya Bu ya. Ibu adalah pendidik yang utama dan pertama pada saat mereka lahir di dunia. Ibu yang menjadi pendidik pertamanya. Baik, baik. Mengingat banyak sekali kegiatan yang Ibu lakukan, tentunya pasti Ibu melakukan kunjungan atau ada jadwal ke lapangan di seluruh Indonesia. Seperti apa sih Bu kalau di lapangan itu? Ya, jadi saya juga sangat terima kasih dan sangat apresiasi kepada teman-teman di provinsi, kabupaten, kota, yang kalau kami diundang datang dan kami memberikan motivasi kepada mereka untuk bagaimana mereka menjadi anggota dan mitra yang bagus. Itu mereka memperlihatkan kemajuan yang luar biasa. Saya tidak boleh menyebut daerah karena nanti sirik semua. Tapi potensi daerah untuk meningkatkan kualitas perempuannya itu di beberapa provinsi bagus banget. Keinginan mereka untuk maju sampai mereka mengirimkan beberapa untuk ikut capacity building di Dharma Mitra Pusat itu sangat banyak. Artinya keinginan mereka untuk menjadi pintar bagus. Nah itu yang apresiasi. Yang kedua adalah bagaimana sih mereka bisa membina anggota-anggota PNS di bawahnya itu. Itu mereka kepedulian, empati, adanya dana pendidikan, adanya pos piandu terpadu untuk keluarga-keluarga PNS di perumahan-perumahan. Itu mereka lakukan. Jadi sebetulnya keinginan itu sudah muncul dari kesadaran mereka bahwa menjadi istri aparatur sipil negara itu harus punya dampak positif kepada pembangunan bangsa. Ini yang paling baik sekali bahwa memang ternyata kesadaran itu timbul dari diri sendiri dan semangat ya Bu ya untuk bisa mendapatkan edukasi tersebut ataupun pelatihan atau apapun itu ya Bu ya. Itu bagus banget. Nah sebenarnya Ibu mengingat Ibu membawahi seluruh Indonesia dan juga di mancanegara juga ada nggak sih Bu tantangan tersendiri sebagai ketua umum dan mungkin nanti ke depannya? Banyak. Hambatan. Tantangannya mungkin tambah banyak kesempatan perempuan untuk berkiprah di bidang profesional, itu akan berkurang alokasi waktu untuk kontribusi terhadap organisasi. Nggak apa-apa, karena memang Dharma Mitra Persatuan sangat mendukung anggota-anggotanya harus punya profesi dimanapun. Malah harus mempersiapkan satu saat suaminya pensiun, mereka sudah prepare untuk menjadi pelaku-pelaku itu. Nah, tantangannya itu. Jadi mungkin perhatian kepada pengembangan organisasi dalam mengembangkan atau empati kepada anggota yang kurang. Tapi itu bisa kita atasi dengan pendekatan, penyuluhan, motivasi. Jadikan Dharma Wanita itu wadah pembelajaran. Jadi mulai dari mereka di golongan, di level manapun pangkat suaminya, itu mereka belajar menjadi leader. Mereka belajar organisasi secara bagus, secara profesional, sehingga suatu saat suaminya akan meningkat jadi pimpinan, mereka sudah siap. Itu yang kita motivasi. Jadi jadikan itu wadah pembelajaran kapanpun dimanapun Anda berada, be profesional. Baik, gitu. Sehingga apapun nanti situasinya mereka akan siap secara mental mereka dan fisik akan siap. Begitu ya Bu ya. Jadi tidak ada lagi yang tiba-tiba suaminya jadi eselon 1 bingung karena dia tidak pernah ada latihan. Enggak, mereka dari awal sudah dilatih. Itu motivasinya. Rada susah sih. Mudah-mudahan sadar semua. Ini sangat menarik sekali perbincangan kita, tapi kita harus break sejenak. Dan saudara jangan kemana-mana, kami masih mengajak Anda untuk berbincang dan berdiskusi bersama kami di line telepon 021 5366122. Kami akan kembali sesaat lagi setelah yang satu ini.
kasih Anda masih menyaksikan Bincang Kita, dan saudara, kami masih membahas mengenai pengembangan kreativitas dan produktivitas perempuan. Kami masih mengajak Anda untuk berbincang bersama kami di line telepon 02153661222. Masih bersama narasumber saya, Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan, Ibu Win. Nah, Ibu Win, benar nggak sih kalau kata orang ada pepatah yang mengatakan di balik kesuksesan seorang pria ada seorang wanita di belakangnya? Alhamdulillah kalau itu terbukti ya. Karena memang dalam prinsip perkawinan itu kita mencari partner yang satu tujuan, yang satu konsep yang sama, kita sehingga bisa bersinergi. Suami dan istri saling mendukung, saling membantu dengan tujuan yang sama. Iya. Saling mempengaruhi. Pengaruh suami istri itu sangat kuat. Iya. Bagaimana si istri bisa melakukan hal-hal yang harusnya dilakukan di rumah misalnya untuk mendukung si suami itu. Bagaimana istri harus, makanya istri harus pintar. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah-masalah yang satu pihak ini untuk karir suami, tetap suami konsentrasi. Kalau di sini ada masalah kan, nah dua-dua itulah harus sinergi, harus satu konsep, harus satu tujuan, sehingga lah suaminya hebat, istrinya hebat. Iya. Pengaruh dua-duanya. Tapi karena kuatnya pengaruh itu, jangan sampai kita harus pintar saling mempengaruhi, mungkin ada positif, ada negatif kan. Jangan sampai suami atau istri mempengaruhi yang negatifnya. Yeah. Karena di balik laki-laki yang hebat ada perempuan yang hebat. Tapi di balik laki-laki yang hancur juga ada perempuan pengaruh dari istri yang salah. Yeah. Jadi pemilihan itulah pengaruh dua-duanya itu harus selektif, mana positif sama negatif. Jadi jangan sampai si istrinya mempengaruhi yang nggak bagus, suami ikut aja karena katanya istrinya hebat itu. Jadi dua-duanya harus pintar sebetulnya. Konsep itu sangat menguntungkan kita, julukan itu sangat menguntungkan ketika, jargon itu sangat menguntungkan perempuan untuk bisa memotivasi bahwa kita perempuan hebat dalam membangun keluarga itu. Gitu saja. Baik. Memang betul itu. Dan memang dalam sebuah rumah tangga itu harus terjadi keseimbangan demikian ya Ibu. Sinergi. Iya, baik. Nah Ibu, kalau tadi kita sudah membahas kegiatan dari Dharma Wanita Persatuan di Indonesia, apakah sama dengan yang di luar negeri juga? Ya, karena Dharma Wanita Persatuan di perwakilan kita 154 di luar negeri itu di bawah koordinasi Dharma Wanita Persatuan Kementerian Luar Negeri. Menjadi salah satu unsur pelaksana Dharma Wanita Persatuan Pusat. Jadi kalau kita punya konsep hasil musyawarah nasional Dharma Wanita Persatuan itu akan turun ke unsur pelaksana dan mereka turunkan lagi ke unsur pelaksana bawahnya. Jadi akan sama. Kita punya rencana strategi, kita punya roadmap dari 2014 sampai 2019, dan kita punya tahapan yang harus visi misi semua itu sama. Sehingga kita bisa memonitor dengan informasi. Kita punya website yang kita bisa komunikasi dengan mereka. Mereka bisa mengikuti perkembangan organisasi di tingkat pusat, di tingkat daerah. Mereka bisa mencontoh unsur pelaksana mana yang bagus. Jadi kita memang bersaingnya positif. Baik. Itu dan sebagai informasi saya juga mendapatkan bahwa memang websitenya adalah www.dharmawanitaspersatuan.com. Tinggal langsung dibuka di situ untuk melihat kegiatannya seperti apa. Nah, kita juga sudah ada yang bergabung melalui kami di line telepon nih, Ibu ya. Boleh. Ada Ibu Asti, selamat pagi di Jakarta. Ibu Selamat Asti. Pagi. Iya, silakan. Iya, Ibu Win, apa kabar? Baik, alhamdulillah Bu Asti. Iya, Ibu. Saya tertarik dengan pernyataan Ibu mengenai Center of Excellence untuk Perempuan Indonesia. Nah, ini kira-kira apa ya Bu maksud dan tujuan Center of Excellence dari Dharma Wanita Persatuan? Ya. Itu saja pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Asti. Sukses selalu, Ibu. Iya. Bisa langsung. Silahkan Ibu. Jadi Bu Asti, terima kasih sekali. Misi pertama dari Dharma Wanita Persatuan berdasarkan Renstra itu adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas istri-istri aparatur sipil negara di seluruh Indonesia dan perwakilan luar negeri menjadi perempuan-perempuan yang berkualitas di keluarga dan masyarakat. Bagaimana mereka juga bisa berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Untuk itu kita mengadakan seluruh kegiatan prioritas kepada pendidikan. Dari semua aspek, dari ekonomi, organisasi, sosial budaya, terutama adalah bagaimana mereka bisa menjadi perempuan-perempuan yang pintar, yang tangguh. Itu yang kita harapkan. Center of Excellence ini digarap atau dilakukan bertahap dari 2014 sampai 2019. Mungkin kayak GBHN juga, kita akan terus sampai satu saat
Dharma Wanita Persatuan menjadi pusat pelatihan istri-istri aparatur sipil negara untuk lebih berkualitas. Itu. Kalau misalnya mau lebih detail lagi, Bu Asti, kalau dari Jakarta mampir di kantor Dharma Wanita Persatuan, lihat program kita yang insya Allah lebih bermanfaat itu. Baik, luar biasa sekali. Nah, Ibu, kita lanjutkan kembali di tahun 2016 kita akan menghadapi MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Harapan Ibu sendiri untuk wanita Indonesia dalam menghadapi peluang ini? Ya. Memang ada dua pendapat tentang masyarakat ekonomi ASEAN ini. Satu tantangan atau satu bisa malah merusak tatanan ekonomi kita. Tapi menurut saya itu sudah komitmen. Negara-negara ASEAN termasuk Indonesia harus menjalankan itu. Apa yang harus kita lakukan adalah persiapan. Penguatan di semua aspek ekonomi. Pelaku-pelaku ekonomi kreatif itu 60% perempuan. Jadi itu sangat berdampak bahwa kalau peningkatan kualitas perempuan dalam bidang ekonomi kita dorong, kita perkuat dengan fasilitas negara. Karena itu komitmen negara, negara harus bertanggung jawab bagaimana mempersiapkan ini. Sehingga kita tidak boleh lagi kalah dengan persiapan mereka. Karena era globalisasi tidak ada batas, ada perdagangan tunggal itu nggak boleh. Pasar tunggal itu tidak boleh menjadi takut kita. Kok menurut saya, makanya Dharma Wanita juga punya kelompok-kelompok binaan. Yang kita memberikan pelatihan kepada mereka yang tadi saya sampaikan. Mungkin satu saat mereka setelah suaminya atau dari sekarang juga mereka mau terjun menjadi pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini. Karena menurut saya itu kesempatan lebih bagus. Baik, terima kasih Ibu. Semoga dengan adanya Dharma Wanita Persatuan ini semakin banyak perempuan berkualitas di Indonesia. Insya Allah, amin, amin. Doain aja ya Jen ya. Amin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih Jen. Dan saudara, perempuan merupakan komponen terbesar dari penduduk. Perempuan sebagai aset negara yang potensial dan kontributor yang signifikan di dalam pembangunan bangsa. Baik itu sebagai agen perubahan atau sebagai objek pembangunan. Saya Jen Girsang undur diri, sampai jumpa di bincang kita berikutnya. Selamat pagi.